pergi jauh. Ya ampun, baju segini banyaknya. Gimana mau masuk ini? Ya Tuhan. Waduh. Lah baju sudah lobang-lobang gini ya kok disimpan? Ini lo sudah tidak cukup. Kecil banget. Duh. Ya ampun, sobek semua ya disimpan begini nih. Ibu-ibu, apakah mengalami seperti yang saya alami? Lemari baju kita penuh dengan sesak. Ternyata kalau kita mau seleksi, ada begitu banyak baju yang tidak terpakai. Atau kadang-kadang baju yang sudah tidak muat. Atau ada banyak baju yang memberikan kenangan sehingga kita sayang untuk membuangnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga hati kita. Ada lemari hati yang penuh dengan sesak. Karena ada emosi-emosi yang tidak perlu yang ada di dalam hati kita. Entah itu kemarahan, entah itu dendam, kebencian, dan banyak lagi lainnya. Yang padahal kalau kita simpan itu tidak berguna bagi kita. Tidak memberikan damai sejahtera bagi kita. Bertahun-tahun menumpuk di dalam hati kita. Sehingga lemari hati kita penuh dengan sesak. Apakah mudah untuk membuangnya itu? Bukanlah hal yang mudah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak seperti kalau kita melihat lemari yang penuh sesak, lalu kita langsung tutup saja, begitu gampang dan mudahnya. Tetapi hati kita bukanlah hal yang mudah untuk membuangnya, karena sudah bertahun-tahun menumpuk di dalam lemari hati kita. Tapi ingat firman Tuhan, Efesus pasal yang keempat ayat 31 berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Bahkan juga segala kejahatan, biarlah itu dibuang di dalam hati kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar membuang itu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mencari, melihat lemari hati kita yang tidak perlu untuk diisi, untuk kita buang. Dan kita memilihnya supaya itu tidak menjadi beban di dalam hati kita. Memberikan kasih karunia dan pengampunan kepada seseorang yang tidak layak menerima dan tidak mau memperbaiki lebih dari sekedar keputusan yang sulit, tapi juga suatu perjalanan yang perlu dilalui. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kembali kita boleh berjumpa di dalam acara Bibisa. Apa ya Bibisa itu Bu Nengah? Iya ibu-ibu, Bibisa itu adalah acara kita di Komisi Wanita yang artinya bincang-bincang santai. Nanti yang akan dipimpin oleh Evangelis Liliana. Kita bersyukur karena masih bisa berjumpa kembali dan harapan kami ibu-ibu semuanya di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ibu-ibu, mari kita nyanyikan Maras Komisi Wanita kita. Wanita idaman Tuhan Allah, wanita yang dipilih Tuhan, wanita idaman Tuhan Allah, berkomitmen bertumbuh dalam iman. Walau
wanita idaman Tuhan Allah, siap, beriman, kuat, menjadi berkat. Ada seorang ibu yang berumur 50 tahun mendatangi seorang pendeta setelah ibadah hari Minggu. Pada hari itu, ia menyampaikan firman Tuhan tentang pengampunan. Wanita ini telah menikah di usianya yang ke-19 dengan seorang pria yang telah melecehkannya secara fisik dan verbal. Sepanjang pernikahannya itu banyak sekali peristiwa yang menyedihkan dan menakutkan terjadi. Mendengar cerita wanita ini, pendeta itu berharap memiliki 5 menit waktu bersama dengan suami wanita ini, hanya dengan membawa sebuah pemukul kasti. Setelah 12 tahun, akhirnya dia bisa meloloskan diri selama dekade itu di dalam hidupnya yang dipenuhi dengan kemarahan dan kegeraman. Di dalam sharingnya, dia menceritakan demikian. Saya bangun setiap hari dengan perasaan benci pada dia, sampai-sampai seperti mencekik leher saya. Saya tidak pernah mempertimbangkan hal lain, tidak setelah apa yang dia perbuat bagi saya. Terlalu banyak penderitaan yang begitu lama, sehingga kepahitan saya tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk kasih karunia. Meski saya sendiri pasti pernah berpikir, apakah ingin mengampuni atau tidak. Tapi setelah saya mendengar khotbah pendeta saya baru sadar bahwa saya tidak pernah berusaha untuk mengampuni. Bahkan saya tidak pernah mempertimbangkan bahwa Allah ingin saya melakukan. Saya masih tidak tahu apakah itu mungkin, tapi saya setidaknya siap untuk mencoba. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ibu-ibu memiliki kisah yang serupa dengan ibu yang tadi diceritakan di atas. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Hal ini membawa luka dalam hati kita. Kita memang tidak ingin menjalani hidup yang penuh dengan luka. Tetapi saat ini ibu-ibu, kita sudah berteriak di dalam hati dan batin kita. Saya sudah terluka terlalu dalam. Ketika orang lain memberikan kita nasihat untuk memaafkan orang-orang yang melukai kita, sering kita mendengar pernyataan seperti ini. Kamu tidak tahu apa yang saya lalui. Kamu tidak tahu apa yang saya alami. Saya tidak melakukannya hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya juga memikirkan akan keluarga anak-anak saya. Mereka telah menghancurkan hidup saya, bahkan sulit untuk dipikirkan. Betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan supaya ku kan mengampuni dan melupakan.
masih bersama saya di Bibisa Bincang-Bincang Santai. Nah, ibu-ibu yang dicintai Tuhan, mana ini lo Selili? Ngomongnya ketemu di Bibisa, kok ya belum muncul-muncul? Sibuk BE ya? Ya saya enggak tahu, kita tunggu aja ya lo Selili ya dengan sabar. Tapi yang pasti saya ingat mau ajak ibu-ibu nyanyi satu pujian yang mengatakan saya bisa. Meskipun saya pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tua, ada yang muda, tapi kita bisa. Bisa apa? Ya bisa semuanya karena Tuhan yang memampukan kita dan menolong kita. Kita nyanyi bersama ya ibu-ibu ya. Saya bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. 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 Katakan bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Aduh Lose, maaf ya Lose, Iya. telat. Itu loh gara-gara nata baju lemari, aduh lemari itu penuh loh Lose. Sampai tak pikir aduh ini apa perlu butuh beli lemari lagi. Ternyata aduh baju sih nggak pakai-pakai terus disimpan semua Lose. Ya sekarang sudah beres lah. Beres. Beres, Oke beres. deh. Tapi saya mau nyapa ibu-ibu dulu ya. Ya. Halo ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat sore. Apa kabar semuanya? Masih dengan saya Bibisa. Saya penginjil Liliana bersama Loselina. Hari ini kita akan ngobrol bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama. Silakan duduk Lose. Oke. Iya. Nah, Loselina. Ya. Hari ini kita tadi sudah dari awal sudah cerita tentang lemari hati kita yang penuh sesak ya Lose. Ada banyak sekali emosi-emosi yang kadang-kadang gak perlu disimpan dalam hati kita. Dan itu bikin kita gak damai sejahtera kan? Betul ya Lose ya? Pasti. Nah kira-kira menurut Loselina apa ya yang harus kita lakukan ya Lose? Ya seperti tadi ya ceritanya itu Ya. yang ibu yang umur 50 tahun tadi. Iya, betul. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kerelaan kita untuk mengampuni meskipun kayaknya Iya. kita itu ndak bisa, ndak mungkin mengampuni. Iya. Tetapi ingat ibu-ibu yang di rumah, kasih karunia itu bukan seperti tombol ajaib Oh iya. yang tiba-tiba saja Dipencet, hilang, gitu terus ya. hapus dari memori kita gitu, dari ingatan kita.
seperti kemarahan, Ya. kebencian Ya, gitu, ndak dendam, bisa lah. ya. Kita harus memperjuangkan itu dari peristiwa-peristiwa itu. Ya. Artinya kita harus memutuskan daripada perjalanan ini dan kita mau mencoba. Maka loh Selili, selama-lamanya kita tidak akan sampai kepada kasih karunia itu kalau kita tidak belajar untuk mengampuni. Oh gitu ya Lose ya. Artinya bahwa kita perlu mengampuni dan ternyata itu nggak mudah. Ya. Nah, Tapi ada loh Lose, kadang-kadang itu ya nggak perlu kita mengampuni karena itu nggak penting gitu loh. Karena ya bisa jadi kan Lose itu sepele gitu loh. Nah menurut Lose gimana itu? ya meskipun sepele, tapi kalau itu ndak kita selesaikan loh Selili, Iya. numpuk, suatu saat akan jadi bom waktu. Ya kayak lemari tadi ya Lose. Sing Iya. ditumpuk-tumpuk, Iya. padahal bajune wis kesempitan, wis lama, wis bulak gitu Iya. ya. Heeh. Nah, Lose, kadang-kadang ada loh yang kita perlu belajar ya Lose, bahwa kita itu mengampuni tapi ternyata kita tidak perlu merasa terluka. maksudnya apa itu? Ya maksudnya gini Lose, contohnya kita perlu mengampuni tapi nggak perlu sampai itu jadi dendam. Karena kadang-kadang loh Lose, ada sesuatu yang sepele-sepele. Ya kan Lose? Nah contoh kayak gini, gak kesapa kayak tadi Lose, nunggu aku telat kan terus gitu. ngambek. Mabok. Itu kan sebenarnya sepele. Lah kayak gitu kan enggak perlu sampai kita merasa terluka. Mbak Lose Lina, kapan-kapan yo aku enggak mau lagi gitu kan. Tak bales. Oh, tak bales. Oh. Itu kan istilahnya kayak nyimpen lemari yang baju yang enggak perlu sakjane. Kan gitu ya Lose ya. Ya. Ya artinya bahwa ibu-ibu kita itu perlu mengampuni. Tapi kita juga harus mulai memilah-milah gitu lah Lose ya. Mana yang benar-benar kita merasa terluka banget. Tapi kadang-kadang ada yang tidak perlu membuat kita terluka. Nah, contohnya di Amsal 19 ayat 11 ya, Se. Iya. Firman Tuhan itu berkata, ibu-ibu, orang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Iya. Nah, jadi jika kita dianggap sebagai orang terpuji, kalau kita itu mau memaafkan hal-hal yang sepele tadi Sepele, loh, Se, ya. yang tidak perlu membuat kita tersinggung Ya. atau karena tidak sengaja dilakukan orang terhadap kita. Iya, kadang-kadang kita kan mungkin nggak pakai kacamata, terus kita dari jauh gak ketok, nggak nyapa. Padahal enggak ketok ya, Se. Padahal nggak ketok, karena bukan kita nggak mau nyapa, karena nggak ketok itu kan sepele ya kan loh. Terus umpamane namanya nggak kecatet. Jadi waktu disebutkan Lose Lina, Lose Lili, ada satu nama, loh kok aku gak dipanggil-panggil, Kancret. kancret, nah gak ketulis gitu ya. Ya nggak usah ngamuk gitu loh ya. Itu kan artinya sepele. Betul loh, Se. Saya punya sebuah rumus. Ya betul. Rumus apa itu loh Se? Ya. Rumus matematika? Bukan. Apa rumus kurus? Bukan. Nah terus rumus apa itu? Rumus yang menunjukkan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam mengampuni kita. Di dalam Alkitab loh, Se. Ingat ya. Kakak Ya, lebih besar ya, atau lebih kecil ya. daripada L kali 7. Dihafal loh, Se. Kakak lebih besar atau lebih kecil dari L kali 7. Ya, betul. Apa itu maksudnya loh? Ah, maksud- Kayaknya enggak ada rumus di matematika deh. Dihafal ya ibu-ibu ya. Iya. Kakak kasih Kakak. karunia, Ya, kakak lebih besar Ya, ya. atau lebih kecil Ya. dari L. L itu apa? Luka. Oh. Yang dikalikan 7 kali pada kita atau bahkan bisa lebih dari 7. Oh maksudnya 7 kali itu mungkin orang yang melukai kita mungkin 7 kali, mungkin 10 kali, mungkin 3 100 kali tok lho, Se. Nah, iya betul. Ya
Ya. Bisa jadi lebih dari 7 ya loh, Se? Iya, bisa. Diulangi lagi loh, Se ya, karena rumusnya bagus ini ya. Iya. Kakak kasih karunia lebih besar atau lebih kecil dari L. Luka yang dilakukan 7 kali pada kita bahkan bisa lebih. Oh Ya. iya. Ya tentu lebih besar dong loh, Se, daripada artinya gini, luka itu lebih kecil daripada kasih karunia. Artinya kasih karunia jauh lebih besar gitu kalau ya. Ya. Oh ya. Betul. Betul. Kasih karunia itu lebih besar dari segala kesalahan yang dilakukan orang lain pada kita. Ya. Ya, tapi kenyataannya loh Selili, Ya. seringkali kita menganggap bahwa kesalahan orang itu lebih besar daripada kasih karunia. Sehingga kita sering tidak bisa memaafkan orang yang berbuat salah Ya. kepada kita. Oh gitu loh, Se. Lah jadi kasih karunia yang sudah kita terima itu dari Tuhan pada waktu kita berbuat dosa itu, bahkan dosa yang kita sangat banyak itu tidak bisa kita hitung, tapi kita harus menolak memberikan kasih karunia itu kepada orang lain gitu dah. Betul. Yes. Nah, lo Selili, Ya. kasih karunia yang berjalan satu arah, yaitu antara Tuhan dan saya, itu Iya. ternyata bukan kasih karunia, Se. Oh gitu toh. Nah, kasih karunia itu berjalannya dua arah. Dua arah maksudnya? Tuhan, saya dan Oh. saya dan orang lain. Oh, Ah. itu baru kasih karunia. Ya, dan itu menjadi ujian bagi kita. Oh, Maksudnya ujian loh, Se. Sejauh mana kita itu memberikan kasih karunia dan pengampunan itu kepada orang yang paling melukai kita oh. dan sebenarnya nggak layak untuk menerimanya. Iya. Nah. Jadi loh, Se, kalau kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, Ya, itu harus mengalirkan ke orang lain. betul. Oh iya. Bahkan ke orang lain yang sulit kita ampuni ya loh, Se. Lebih betul lagi. Nah ini yang sulit loh, Se. Nah. Jujur ini loh, Se ya. Ya. Saya kalau ada orang lain nyakiti hati saya loh, Se. Lalu orang itu minta maaf. Kalau orang lain ya loh, Se. Ya gampang. Ya. Apalagi sih nggak kenal ya. Oh, iya, apalagi sih nggak kenal umpamane nyenggol, ngono ya? nyenggol, ngidek, sekel gitu. Oh, nggak kenal, terus dia Bapak bilang Lomo. bilang sorry ya. Oh ya enggak Ya. apa-apa ya. Tapi ya iki yang susah itu kalau orang deket ya. Contoh? Suami ya. Ojo rame-rame. Terus apa namanya? Orang tua. Nah, ya kayak gitu itu yang susah ya. Susah banget. Sering lagi loh saya. Nah, sering lagi. Ya karena Deket. gitu. Lanjut. Betul sekali loh, Se. Karena orang yang luar itu tidak begitu kita kenal. Iya, betul, dengan betul. dekat. Karena itu tidak mungkin kita mengizinkan seseorang yang tidak kita kenal memberikan pengaruh yang besar atas hidup kita. Oh, gitu ya. Malah orang yang paling kita kenal dan kasihilah yang paling berkuasa untuk menyakiti kita. Kayaknya betul itu loh, Se. Sepertinya gampang ya kalau kita katakan, tapi kita jalani suami kita habis ngamuk-ngamuk, orang tua ya yang ngata-ngatain kita, gampang kita mau ngomong tok loh ya, mau memaafkan tuh gampang, tapi sulit jalani. Mungkin ya juga ibu-ibu yang di rumah juga punya hal yang sama dengan saya ini ya. Iya, ada seringkali kalau saya ngomong ini ya loh, ke ibu-ibu, ya sudahlah maafkan suamimu. Mereka itu biasanya jawabnya gini, ya iya loh, enak ngomongnya. Saya sing jalani, mari dikaplok-plok. Minta maaf, lah kok enak gitu ya. Nah, bagaimana ya, kalau saya itu harus memaafkan suami
yang sudah mukul, selingkuh lagi di depan mata kita. Ninggalkan anak-anak, akhirnya kita harus kerja dewean ya. Lah gimana ada orang-orang yang tidak punya, dan bahkan mereka itu balik ya loh, tidak merasa bersalah. Terus merasa baik-baik saja. Terus ya kayak tidak ada apa-apa. Nah kayak begitu tuh kan ya susah buat kita. Mereka hidup enak, kita yang hidup susah. Nah kayak gitu tuh yang susah loh Nah ibu-ibu, untuk mengetahui jawaban ini, mari kita akan mendengarkan sebuah pujian yang disampaikan oleh Ibu Lea. Dan kita akan mendengarkan pujian ini supaya menjadi berkat. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada Kembali bersama saya dalam acara Bibisa, bincang-bincang santai Komisi Wanita Bukit Zaitun. Ibu-ibu, memang mengampuni orang yang sudah melukai hati kita itu tidaklah mudah. Yesus memahami itu loh.
Karena itu dia menceritakan sebuah perumpamaan agar kita termotivasi untuk kita mau mencoba meskipun itu sulit. Ya. Nah, Selina bisa jelaskan enggak sih perumpamaan yang akan kita bahas pada sore hari ini? Ya, ibu-ibu yang dicintai Tuhan, Iya. mari kita buka bersama Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ya. Di situ diceritakan tentang Ya. hamba yang tidak bisa membayar hutangnya kepada raja. Oke. Nah, di sini kita lihat sebenarnya bahwa tidak ada raja yang mau meminjamkan sejumlah uang dan tidak ada pelayan atau hamba yang mampu membayarnya kembali. Oh. Nah, Nah, ibu-ibu, perumpamaan ini ingin menegaskan bahwa hutang hamba itu tidak akan pernah terbayarkan. Bukankah hal ini gambaran diri kita di hadapan Allah? Di mana ketika Allah memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan semua hutang dosa kita yang menumpuk banyak, kita tidak mungkin bisa membayarnya, bukan? Mungkin kita bisa saja mengatakan, masa sih sebanyak itu? iya. Rasanya saya masih lebih baik daripada orang lain. Atau kita mengakui memang banyak hutang dosa kita kepada Allah. Masalahnya Iya. kita ini tidak bisa melunasi Iya, dan iya, iya. tidak ada perbuatan baik apapun Iya. yang bisa dapat menebusnya. Kita tidak bisa melunasi hutang kita karena terlalu banyak banget. Iya. Nah, Iya. Selili, raja itu tahu kalau hutang hambanya itu tidak akan bisa dilunasi dan tidak mungkin juga bisa terlunasi. Iya. Tapi luar biasanya raja itu Iya. dia menghapuskan hutang daripada hambanya. Wow. Nah, di ayat yang ke-27 Hebat. ibu-ibu ada dua kata yang menegaskan bahwa dia diampuni. Apa itu Menghapus hutang dan Ya. membebaskan dia. Keduanya artinya sama Iya, iya, iya. Diampuni. Iya, betul. Meskipun hutang hamba itu sangat besar. Tapi ingat, kasih karunia raja itu juga jauh lebih besar. Nah, demikian juga yang telah diperbuat Allah bagi kita. Oke, oke. Luar biasa ya Ya, Raja itu penuh belas kasihan ya. yes. Sehingga mau menghapus hutang hambanya yang tidak mungkin bisa bayar. Ya. Sebenarnya hutang hamba itu berapa sih Aduh, banyak. Nanti kita hitung ya ya. Iya. Oke. Kalau dirupiahkan sekarang Piro 1,5 T. Piuh, Bukan timbo triliun. Ya, Puh, 1,5 banyak sekali. triliun. Itu nolnya piro Aduh, enggak tahu. Nole piro pokoknya. ya itu ya, saya tak hitungi. Kalau juta 6. Kalau miliar 9. 9. Nah, Kalau kalau triliun 12 berarti. Wakeh itu Gelundung kabeh ya. Gelundung kabeh ya. Wah, banyak sekali ya Banyak kok. Lah, ya pasti tentu hamba ini yang dilunasi hutangnya senengnya luar biasa. Seneng Lek, kok. kalau saya punya hutang terus bilang lunas. Gak bayar 1 sen pun. Gak. Ya seneng. Walah, ya luar biasa. Ya, betul. Ya, betul sekali Saya pun juga mau. Iya saya tapi- juga mau. Tapi sayang Selili. Kenapa Hamba yang berutang 1,5 T itu, Iya. 1,5 triliun itu Iya. tidak bisa membagikan kasih karunia yang dia terima. Oh. Karena Selili, waktu dia keluar daripada raja itu, dari istana raja itu, Iya. ada koncone Heeh. sing hutang pada dia. Saya tahu hutangi piro? Piro? 1,5 T. Sampai jeng Ya ampun. 300.000 300.000 lah Iku nole dibanding piro? cuma 5. Nah, yang tadi nole berapa?
12. Wih, Nule lebih akeh lho, Se. Tapi dia ndak bisa mengampuni hamba sing sampai jeng tadi dicekek lehere ya ampun. dan dia menuntut bayar, harus bayar. Gak punya belas kasihan loh Se ya. Gak ada kasih karunia loh, Se. Ya. Wah, itu ndak benar lah kalau gitu ya loh Se. Gak sopan ya yang 1,5 T itu ya. Loh, sedangkan lo temennya cuma 300 ya, sampai jeng ya. Sampai harus cekek dan menuntut temennya. Aduh, Padahal lo selili temannya itu juga sudah mohon kepada Iya, teman iya. yang hutang 1 T di raja itu tadi. Iya. Dan temannya itu juga mohon seperti hamba yang pertama tadi mohon kepada raja. Caranya mungkin sama gitu Sama, bahkan lebih-lebih lagi sujud-sujud T. ya. Dan temannya itu juga meminta kasih karunia yang sama yang telah diterima oleh hamba itu. Jumlahnya titik loh, 300.000. Iya, lah ya itu. Dan hal ini membuat teman-teman yang melihat kejadian itu marah. Ya pasti loh, Dan dilaporno ndek raja. Iya. Karena teman-temannya itu melihat besarnya kasih karunia yang dia terima, tapi dia menolak memberikan kepada temannya kasih karunia yang sama. Nah, mengapa mereka melaporkannya? Karena teman-temannya itu hidup dalam komunitas kasih karunia. Iya. Ya, mereka itu juga menerima kasih karunia dari raja. Iya. Jadi ketika salah satu dari mereka yang menolak memberikan kasih karunia itu, teman-temannya jadi marah kepada bisa orang jadi komunitas itu kayak kalau zaman sekarang ini mungkin kayak gereja gitu ya loh ya. Betul. Jadi orang-orang kita ini, ibu-ibu yang ada di rumah dan saya dan semua orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah komunitas karunia. Karena kita kan dapat kasih karunia dari Tuhan juga. Ya. Nah, di mana kita semua yang sudah menerima kasih karunia yang Allah yang besar itu seharusnya sih ya loh, seharusnya kita ikut sedih kalau ada di antara kita itu tidak memberikan kasih karunia kepada orang lain. Apalagi kalau kita lihat ya ada ibu-ibu atau siapa gak saling nyopo. Nah itu kita ikut sedih ya loh. Padahal kita juga sudah mendapatkan kasih karunia. Tapi kok ya kita ndak mau memberikan kasih karunia tadi itu loh kepada orang lain. Ya, menurut Ibrani loh ya, yang saya baca itu di Ibrani 12 ayat 15 tuh ada tulisan tentang yang namanya akar pahit. Akar pahit. Akar pahit. Oh ya, gara-gara kita tidak menahan kasih karunia dari Allah, orang lain menjadi terluka. Ya kan? Kita tuh sedang menumbuhkan akar-akar pahit di dalam komunitas kita. Nggak heran sih ya kalau saat ini kita pergi ke gereja ada orang juga yang diajak ayo ke gereja, mereka bilang enggak wes gitu ya. Nggak mau. Ya mungkin karena dia melihat komunitas orang percaya ini, lah orang percaya yang katanya penuh dengan kasih kok sikut-sikutan, kok nggak saling nyapa, kok social distance, bukan karena corona tapi jaga jarak. Ya betul Su, saya Iya. ingat Iya. satu kalimat dari Mahatma Gandhi. Waduh, Mahatma apa itu? Gandhi itu pernah ngomong gini, Wah, saya itu suka Kristus, wow. tapi saya tidak suka orang Kristen, karena orang Kristen tidak seperti Kristus. Wah, itu omongan keras loh Iya. Padahal Mahatma Gandhi itu kan ya kita tahu sendiri dia tokoh agama apa gitu ya. Pemimpin ya. Ya, perkataan ini kalau jujur sebenarnya agak keras bagi kita ya. Padahal kalau kita mau jujur nih sebenarnya kita semua itu kan sudah menerima kasih karunia dari Allah. Betul. Ya. Tapi ketika Allah memberikannya itu kepada siapa saja, dia enggak lihat loh siapa yang mau dikasihin kasih karunia, enggak peduli dosamu kayak apa, ya kan? Enggak peduli kamu sudah berbuat seperti apa.
Tapi Tuhan tuh memberikannya kepada semua orang. Gak pilih kasih ya loh, Pilih kasih, ya. Tapi kalau kita memberikan kasih karunia itu Pilih-pilih. pilih-pilih. Ya, Capek deh. ada sebuah cerita ini loh saya. Seorang pendeta yang bernama Jean Larpux gitu ya. Dia itu melayani orang yang kecanduan seks loh so. Ya, jadi ada sebuah panti di mana ada orang yang kecanduan seks di situ. Satu hari waktu dia sedang melayani di sana, tiba-tiba ada seorang pria maju. Dia lagi bersaksi. Nah, ketika pria ini bersaksi, dia cerita bahwa dia itu malam-malam gitu ya, mau pulang dari kerja lewat sebuah diskotik gitu loh. Nah, ketika Lalu? dia lihat diskotik itu, di dalam hatinya ini antara maju enggak gitu loh. Akhirnya tiba-tiba bapak ini akhirnya masuk juga di dalamnya. Ketika bapak ini masuk dan mulai minum-minum dan melakukan ya begitulah loh saya yang dugem-dugem itu. Nah, ketika bapak ini cerita di depan, heran loh Kenapa? tiba-tiba ada orang itu waktu dia cerita mau masuk diskotik, ada yang angkat tangan. Nanti dia cerita lagi panjang lagi angkat tangan. Lama-lama sing angkat tangan banyak loh. Dari Lah. yang komunitas itu. Iya. Oh. Terus pendeta ini bingung. Loh, gak ada pertanyaan, kok angkat tangan? Lalu wis angkat tangan, ndak ada yang jawab. Terus ketika selesai acara itu dia tanya gitu ya kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Dia tanya, kenapa kok pada ada banyak orang angkat tangan? Nah, ternyata yang angkat tangan itu intinya kayak gini loh. Aku ya sama kayak kamu gitu loh. Aku ya pernah masuk diskotik. Aku juga pernah lakuin yang seperti yang kamu cerita. Jadi angkat tangan semua. Nah, karena itu ibu-ibu sekali lagi, kita ini adalah hidup di dalam kasih karunia. Kita tidak perlu merasa diri kita itu aku yang paling benar, paling suci, paling hebat gitu ya. Karena kita juga pernah rusak, ya kan loh Ya. Kita perlu juga angkat tangan loh, seperti orang-orang yang tadi itu daripada nonjok, lebih baik kita angkat tangan. Ternyata tadi angkat tangan tuh bukan tanya loh Bukan, saya. iya. Oh ya. Dia juga dia mengaku Ya, gitu loh. ngaku dirinya Ngaku sama. sama kayak kamu gitu. Oke. Ya. Nah, mungkin orang masih bilang ya, ndak adil kalau aku harus mengampuni orang yang menyakiti hatiku, bahkan sudah bertahun-tahun lagi, puluhan tahun lagi. Nah, bagaimana itu Sebenarnya Lili ya, Ya. yang harus kita pahami adalah saat kita tidak mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada kita, Ya. ternyata Allah juga tidak ngampuni kita Ya loh. ampun. Artinya Heeh. jika Allah mengampuni kesalahan kita, maka kita tidak bisa terus-menerus mengingat dosa orang lain itu Ya. kepada kita. Ya Ya, ya. sebaliknya jika kita tidak mengampuni orang lain karena kesalahan mereka, kita sebenarnya tidak menerima kasih karunia Allah. Oh, gitu ya. Kita itu hanya ngaku-ngaku saja loh, tapi iya, sebenarnya iya. kita tidak menerima. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Ya. Allah itu tidak pernah meminta untuk kita memberikan kasih karunia yang lebih daripada yang telah kita terima dari Allah. Oh. Ya, artinya Iya, gini iya. loh, kasih karunia yang kita terima dari Allah itu kan jauh lebih besar daripada kasih karunia yang diminta untuk kita berikan kepada orang lain. Contoh yang paling sederhana ya 1,5 triliun tadi Iya. dibandingkan dengan yang 300.000 tadi. Iya. Berarti bisa jadi kita salah ya selama ini ya ya. Nah, Kalau ya. kita itu nganggap kita dapat kasih karunia, tapi kita tidak memaafkan orang lain. Jadi kalau begitu kasih karunia yang kita terima harusnya kita berikan pada orang lain juga ya. Ya, Oh. harus kita bagikan. Nah, dan ketika kita memberikan kasih karunia itu kepada orang lain, tidak membuat kita itu merasa kekurangan kasih karunia dari Allah ya
Oh, tapi Lose, ada Ya. satu lagi yang Lose yang mau kita tanyain. Ada loh orang berpikir bahwa saya akan memberikan kasih karunia itu kepada orang lain yang sudah menyakiti hati saya. Artinya ngampuni gitu ya. Jika mereka itu berubah jadi baik, jadi minta maaf sama nunggu kita. orang lain. Ya betul. Kan mesti biasanya sering kita dengar kayak gitu toh Lose. Lah wong dia loh ndak berubah, ngapain dimaafin gitu ya. Tapi Lose, itu sebenarnya bukan kasih karunia. Walah, salah kalau gitu Iya, ya. Karena Allah itu memberikan kasih karunia kepada kita, Mm-mm. saya dan Lose Lili, Iya. ndak nunggu kita jadi, Jadi baik. Oh, Ndak iya nunggu iya. kita berubah dulu. Iya iya iya. Artinya Lose, kasih karunia itu tidak bergantung pada tindakan orang yang menyakiti kita. Oh, iya iya iya. Nah, tapi sebaliknya Lose, di dalam kasih karunia orang tidak menanggung akibat perbuatan dosa yang mereka itu lakukan. Nah, Wah, Lose, luar biasa ya kalau kita ngomongin kasih karunia Allah itu kepada kita. yes. Ya, saya berharap ibu-ibu yang ada di rumah bisa menangkap maksud ini ya. Sekarang satu hal yang kita perlu lakukan adalah melangkah untuk melakukan. Ya, kasih karunia itu memberikan kita pembelajaran dari perumpamaan tadi ini ya Lose ya. Bahwa hamba yang berutang 1,5 triliun itu akhirnya dipenjarakan. Penjarakan Lose ya. Ya, hal ini ada sesuatu yang menarik. Hal yang menarik itu adalah begini loh, di masa itu orang yang harus membayar agar orang yang berhutang 300.000 300.000 itu tadi dipenjarakan, itu adalah orang yang ngasih utang. Gitu. Nah, dalam hal ini hamba yang pertama yang 1,5 T tadi itu tidak menerima bayaran, ya tidak menerima hutang dari temen itu yang 300.000, tapi malah bayar harga yang lebih mahal untuk memenjarakan temennya. Nah kan, nah demikian juga sih kalau kita itu menolak mengampuni dan memenjarakan orang yang bersalah, hukum orang yang bersalah kepada kita, itu sebenarnya siapa sing bayar? Diri saya sendiri. Iya. Oh. Nah, makanya Saya tidak bisa tidur, betul, sakit perut. betul, mual-mual, pusing kepala nih, relasi kita jadi tidak baik. Ya. Betul kan loh ya? Akhirnya kepahitan, akhirnya lemari baju kita, lemari hati kita jadi penuh, sesak, Kacau balau. kacau balau. Galau. Iya. Nah, Sang Raja itu sudah menghapuskan dosa kita, yaitu Amin. Allah. Ya, sudah waktunya lah ibu-ibu kita membiarkan kasih karunia itu mengalir. Tidak mudah, memang nggak mudah. Apalagi sudah berpuluh-puluh tahun menyakiti hati kita, nggak mudah. Tapi bersama Allah tadi kita bisa melakukannya. Ya, kayak tadi kan lagunya, aku bisa gitu ya, melakukan segala hal. Allah itu mungkin melakukannya. Nah, Luselina, Ya. akhirnya kita bisa katakan bahwa kasih karunia itu tidak berjalan satu arah ya Luse ya, berjalannya dua arah. Yaitu Tuhan, saya ke orang lain. Orang lain ke orang lain gitu ya Luse ya. Kalau kita bilang mengampuni, nggak harus menunggu orang itu baik dulu baru kita ngampuni. Karena Tuhan juga Gak nunggu kita baik nunggu dulu. gitu. Iya betul. Ya. Ya. Dan mengampuni kita. Nah itu bukan namanya kasih karunia ya Lose. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan melalui Bibisa ini, mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan itu mengalir dalam hati kita. Sulit untuk kita lakukan mengampuni, tetapi kita mampu melakukannya karena kita bersama dengan Tuhan. Nah, Lose, kita sudah akhiri acara kita. Kita akan berdoa bersama-sama ya Lose. Luselina akan berdoa buat kita sekalian. Mari ibu-ibu, kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri acara Bibisa bincang-bincang santai kita sore hari ini. Bapa di surga, Engkau Allah sumber pengampunan, Ya. karena kasih-Mu yang sangat besar kepada kami.
Ya. Tuhan, kami menyadari bahwa kami sebenarnya tidak layak untuk diampuni oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengampuni kami menyadari betapa besarnya dosa kami. Dan jauh lebih besar kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk ibu-ibu yang mendengarkan, yang mengikuti acara Bibisa ini. Buat setiap kami sadar akan kasih karunia Tuhan yang sangat besar atas hidup kami. Sehingga membuat kami juga dimampukan untuk mengasihi, untuk mengampuni dengan tulus hati buat orang-orang yang telah bersalah kepada kami. Secara khusus orang-orang terdekat kami yang mungkin juga sering kali melakukan kesalahan kepada kami atau sebaliknya kami juga. Tapi biarlah kami mengampuni mereka dengan tulus hati. Demikian juga buat orang-orang sekeliling kami, mungkin telah tersimpan begitu lama di lemari hati kami, sehingga itu menimbulkan kebencian, menimbulkan sakit hati, luka hati. Tuhan, saat ini kami mau serahkan mereka ke dalam Tuhan, dan kami mau mengampuni mereka. Sehingga kami dapat merasakan kelegaan setelah kami belajar untuk mengampuni dan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati ibu-ibu, berkati saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya jikalau Tuhan sudah mengampuni kami, maka kami pun bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, siapapun mereka. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita sampaikan sampai jumpa ya Luse ke ibu-ibu. Sampai jumpa ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan ketemu lagi di Bibisa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.